Makanya Poco X3 Pro sama Poco F3 saat ini lagi ngerasain inflasi. Mumpung chipsetnya ini masih powerful banget di tahun 2022 ini, si seller itu nge-up banget harganya. Jadi itu mereka beranggapan investasi dari sebuah handphone. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini kita ngebahas yang santai-santai dulu aja ya. Selagi handphone-handphone banyak yang belum keluar lagi nih di pertengahan tahun 2022 ini. Kita nikmatin aja yang ada dulu video kali ini. Gue mau ngebahas tentang Poco lagi nih. Jadi ini sebenarnya handphone yang rilis tahun kemarin ya. Rilis tahun kemarin Poco X3 Pro sama si Poco F3. Nah, kemarin tuh gue udah posting di komunitas di YouTube gue ya. Lebih menarik bahas yang mana sih, Poco X3 Pro atau Poco F3 nih? Secara kedua handphone itu tuh yang rilis tahun kemarin itu tuh harga yang saat ini video dirilis itu tuh melambung jauh tinggi ke awan. Jadi itu harganya naik banget cuy. Jadi yang Poco F3 yang RAM 6GB, storage-nya 128GB itu dijual di harga 5,4 sampai 5,5 jutaan. Edan kan? Gila. Terus kalau yang varian yang RAM 8GB, storage-nya 256GB itu dijual di harga 5,5 juta sampai tembus 6 jutaan. Itu gue cek di marketplace di biasa ya, Tokopedia. Toko kesayangan kita bersama. Oke, terus untuk yang Poco X3 Pro itu yang RAM 6GB, storage-nya 128GB itu dijual di harga 4,5 jutaan cuy, gila. Terus yang RAM 8GB, storage-nya 256GB itu dijual goceng 5 jutaan. Dan kan kenapa ya handphone tahun kemarin itu masih layak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kenapa bisa naik ya? Heran kan kalian? Padahal udah rilis tahun kemarin. Kenapa di tahun ini yang harusnya handphone itu yang keluaran tahun kemarin pada turun harganya, kenapa dia bisa naik? Nah, yo. Kalau menurut gue sih ya nih ya, mungkin harga keluaran HP terbaru itu mungkin ya, itu terlampau tinggi sih untuk nilai harganya gitu, terlampau tinggi dan juga nggak sebanding gitu sama spesifikasi yang dia kasih gitu, yang brand-brand kasih untuk handphone keluaran tahun-tahun ini. Hampir dikatakan ya spesifikasinya ya biasa aja, nggak ada yang wah kayak tahun kemarin gitu. Ya nggak kayak HP tahun kemarin, handphone 3 jutaan aja spesifikasinya udah powerful banget. Bisa dikatakan spesifikasi 3 juta tapi spesifikasi ala-ala flagship gitu untuk kelas chipsetnya gitu. Terus balik lagi, mungkin tahun-tahun ini ya kayak yang udah kita singgung sebelum-sebelumnya, adanya kelangkaan chipset, makanya harga HP-HP untuk keluaran tahun saat ini tuh melambung tinggi gitu. Nah, kalau kita boleh flashback itu waktu tahun sebelumnya kan Poco X3 Pro sama Poco F3 itu kan rilisnya kan bersamaan tuh. Kalau nggak salah bulan apa tuh, April apa Mei gitu. Itu rilisnya dia mereka barengan tuh. Untuk Poco F3 itu rilis di harga up to 5 jutaan. Yang 5 juta itu RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB. Sedangkan yang RAM 8GB, storage 256GB itu dijual di harga 5,5 jutaan itu. Waktu awal kali pertama rilis. Tapi tahun ini gila, melebihi dari harga awal pertama kali rilis loh. Sedangkan untuk Poco X3 Pro itu awal-awal pertama kali rilis itu di harga 3,5 jutaan untuk yang RAM 6GB, di harga 4 jutaan untuk yang varian RAM yang 8GB. Oke, stop dulu nih. Jadi kalau untuk harga tinggi ya menurut gue tadi sih, balik lagi mungkin handphone-handphone yang keluaran tahun sekarang, contohnya aja yang penerusnya dia, bukan penerusnya si Poco sih, penerusnya Poco nanti akan hadir, Poco F4 GT atau Poco F4 Pro gitu. Tapi untuk yang tahun-tahun sekarang harga 3 juta kalian dari handphone Xiaomi ya khususnya, kalian dapat chipsetnya MediaTek Helio G96 di which is dimana yang tahun kemarin itu dijual di harga 2 jutaan. Kenapa tahun ini dijual di harga 3 jutaan?
why? Makanya mumpung chipsetnya ini masih powerful banget di tahun 2022 ini, si seller itu nge-up banget harganya. Jadi ya mumpung chipsetnya seri flagship gitu, ya gue jual aja. Gue melebihi harga pertama kali rilis. Soalnya harga-harga handphone terbaru kan masih spesifikasi masih standar lah, nggak ada yang kayak tahun kemarin gitu spesifikasinya yang udah tinggi-tinggi gitu. Mungkin ya para seller kayak gitu. Atau juga mungkin barangnya juga udah bisa jadi goib, atau si Xiaomi-nya sendiri atau si Poco-nya itu nggak rilis handphone terbarunya lagi. Mungkin dia udah stop rilisan mungkin ya. Tapi gue cek di e-commerce sih, kayak di Shopee Xiaomi Indonesia resminya gitu, itu udah nggak ada loh Poco X3 Pro ataupun Poco F3. Yang jual malah banyak kan ya yang seller-seller pedagang-pedagang biasa, tapi udah ratingnya udah star punya atau rating tokonya udah pro ya kalau di Tokopedia gitu. Tapi ngejualnya tuh di harganya tuh nge-up banget gitu. Nah, terus kita bahas sedikit nih untuk spesifikasi dari Poco X3 Pro sama Poco F3 nih yang ditawarkan pada tahun kemarin 2021. Handphone harga 3 jutaan, 3,5 juta tepatnya untuk si Poco X3 Pro. Snapdragon 860. Refresh rate 120 Hz walau belum AMOLED atau Super AMOLED layarnya belum, masih IPS biasa. Tapi itu salah satu handphone yang banyak banget yang beli gitu. Gua di channel YouTube gua aja gitu yang komentar tentang Poco X3 Pro, sampai di tahun ini aja udah masih banyak yang komentar video gua tentang Poco X3 Pro. Nah, saking banyaknya gitu. Nah, dan sekarang ini mereka pada kecewa. Ada juga mereka yang bilang itu investasi ketika mereka pertama kali beli waktu awal rilis dan saat ini dijual itu di harga yang lebih tinggi, itu mereka beranggapan investasi dari sebuah handphone. Jadi keren juga nih, investasi dari sebuah handphone tuh, handphone harga elektronik di mana-mana kan menurun ya, kok ini ya malah menaik. Terus si Poco F3 juga itu salah satu yang bikin channel ini naik itu dari gue ngebahas tentang Poco F3 itu. Saat ini unitnya sih udah nggak sama gue sih, gue udah jual unit Poco F3 gue. Kemarin gue jual harganya 4 juta. Itu gue jual sama teman gue sendiri. Nah, itu teman gue sampai kaget, gila 4 juta bisa dapat spesifikasi kayak gini. Dia kan awam banget sama handphone gitu, tapi dia suka banget main game. Dia bilang, wah 4 juta bisa dapat handphone seenak ini buat main game. Nah, gimana nggak enak, Snapdragon 870, layarnya AMOLED. Udah gitu refresh rate 120 Hz. Pengisian dayanya cepat, baterainya 5000 ya. Kurang dari 5000. Pengisian dayanya cepat 33 watt. Gimana nggak tergiur itu temen gue. Makanya dia ngebangga-banggaan banget Poco F3. Padahal dia bukan handphone edik banget, tapi dia gamer pro. Dia suka main game. Makanya ketika dia pegang Poco F3 itu, dia kenapa nggak dari awal rilis dia beli, dia bilang begitu. Sekarang kita bahas solusi nih. Harusnya ya solusi biar harganya itu kembali normal tuh gimana caranya? Menurut gue ya, solusi biar harganya kembali normal ya buru-buru aja si brand Poco atau Xiaomi itu ngerilis handphone penerusnya dari misalkan Poco X3 Pro nih. Nah, si Poco buru-buru ngeluarin Poco X4 Pro, semisal penerus dari Poco X3 Pro. Nah, sama begitu pun juga Poco F3. Dia juga yang rumornya kan udah banyak yang beredar nih, Poco F4 Pro atau F4 GT gitu udah mau keluar di Indonesia. TKD-nya juga udah muncul. Harusnya ya udah si brand Poco itu buru-buru ngeluarin produk terbarunya mereka. Syukur-syukur harganya nggak beda jauh lah sama penerusnya sebelumnya. Ya pasti si seller itu pasti bakal neken harga ke bawah lagi daripada nggak laku kan produk mereka. Itu sih. Ya balik lagi sih, semua dari kebutuhan para pengguna sih. Kalau kebutuhan semakin banyak, si barangnya itu unitnya semakin menipis atau stoknya malah nggak ada, itu permintaan tuh harganya tuh pasti pangsanya tuh lebih tinggi. Itu sih udah hukum dagang banget sih. Makanya Poco X3 Pro sama Poco F3 saat ini lagi ngerasain inflasi. Ya udah, mungkin untuk Poco ya, brand Poco, siapa tahu udah nonton video gue, buru-buru lah ngeluarin produk terbaru kalian nih, merek-merek terbaru kalian, biar si seller-seller itu nggak main sembarangan naikin harga gitu. Kasihan para konsumen kalian yang udah ngebet pengen HP powerful dengan harga terjangkau, jadi dia belinya harganya
nge-up kan gitu. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Kalian boleh tambahin tentang kenaikan harga Poco X3 Pro sama Poco F3 di kolom komentar pada video gue kali ini nih. Menurut kalian tuh kenapa bisa naik gitu? Oke, ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Segini dulu aja video gue ya, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.